Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian hubungan tradisi, cakupan, kelompok teori, dan fenomena. Dimulai dari tradisi retorika. Di sini saya memilih Q&A Instagram. Fenomena ini masuk ke dalam teori spiral keheningan, yang merupakan teori dari kelompok teori media, yang masuk ke dalam cakupan massa. Dan cakupan massa merupakan dari tradisi retorika. Tradisi retorika adalah tradisi berbicara praktis dan fokus pada fenomena yang berhubungan dengan keahlian bicara. Di sini, tradisi retorika memiliki 4 cakupan. Yang pertama, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Kedua, cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Yang ketiga, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok pengembangan hubungan. Dan yang keempat, cakupan intrapersonal yang mempunyai kelompok teori diri dan pesan. Oke, next selanjutnya ada tradisi fenomenologis. Saya mengambil fenomena gosip yang mengandung intimasi. Fenomena ini masuk ke dalam teori pemrosesan informasi sosial yang merupakan teori dari kelompok teori pengembangan hubungan yang masuk ke dalam cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal ini merupakan dari tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis adalah pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial atau komunikasi. Di sini, tradisi fenomenologis memiliki 3 cakupan. Yang pertama, cakupan budaya yang memiliki teori budaya dan keanekaragaman. Yang kedua, cakupan massa yang memiliki teori media. Dan yang ketiga, cakupan interpersonal yang memiliki teori pengembangan hubungan. Oke, selanjutnya ada tradisi sosiopsikologi. Saya mengambil fenomena pertukaran mahasiswa. Fenomena ini masuk ke dalam teori pertukaran sosial yang merupakan teori dari kelompok pengembangan hubungan yang masuk ke dalam cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal ini merupakan dari tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi adalah hubungan sebab akibat pada fenomena yang mempunyai syarat tertentu. Di sini, tradisi sosiopsikologi mempunyai 4 cakupan. Yang pertama, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok pengembangan hubungan. Yang kedua, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Yang ketiga, cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Dan yang keempat, cakupan budaya yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Oke, selanjutnya ada tradisi sosiokultural. Saya mengambil fenomena bahasa. Fenomena ini masuk ke dalam teori budaya yang merupakan teori dari kelompok teori organisasi yang masuk ke dalam cakupan organisasi. Cakupan organisasi ini merupakan dari tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural adalah pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain atau fenomena tersebut akan dipahami oleh orang yang berbeda di lingkup budaya tersebut. Di sini, tradisi sosiokultural mempunyai 2 cakupan. Yang pertama, cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi, dan cakupan budaya yang mempunyai kelompok budaya dan keanekaragaman. Oke, selanjutnya ada tradisi semiotika. Di sini saya mengambil fenomena rapat yang mengandung gaya kepemimpinan dan pola komunikasi yang masuk ke dalam teori penstrukturan yang merupakan salah satu dari kelompok teori organisasi yang masuk dalam cakupan organisasi. Cakupan organisasi ini merupakan dari tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah simbol dan tanda buatan atau sengaja dimunculkan. Di sini tradisi semiotika mempunyai 4 cakupan. Yang pertama, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Yang kedua, cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Yang ketiga, cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang keempat, cakupan massa yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Selanjutnya ada tradisi cybernetika. Di sini, saya mengambil konten Spotify dan saya memilih podcast. Fenomena ini masuk ke dalam teori ekologi media yang merupakan salah satu dari kelompok teori media yang masuk ke dalam cakupan massa. Cakupan massa ini merupakan bagian dari tradisi cybernetika. Tradisi cybernetika adalah pemrosesan informasi yang erat dengan media atau media baru. Yang kedua, proses informasi atau pesan yang ditangkap khalayak bisa berbeda. Di sini, tradisi cybernetika mempunyai 3 cakupan. Yang pertama, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Yang kedua, cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Dan yang ketiga, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik.
Oke, dan yang terakhir ada tradisi kritis. Di sini saya memilih fenomena perdebatan. Fenomena ini masuk ke dalam teori pemikiran teori yang merupakan salah satu dari kelompok teori organisasi yang masuk ke dalam cakupan organisasi. Cakupan organisasi ini merupakan dari tradisi kritis. Tradisi kritis adalah advokasi yang jujur atau mengkritisi semua tradisi dan memberi sudut pandang yang baru. Di sini, tradisi kritis mempunyai 5 cakupan. Yang pertama, cakupan retoris yang mempunyai kelompok teori publik. Yang kedua, cakupan budaya yang mempunyai kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Yang ketiga, cakupan interpersonal yang mempunyai kelompok teori pengembangan hubungan. Yang keempat, cakupan organisasi yang mempunyai kelompok teori organisasi. Dan yang terakhir, kelima, cakupan massa yang mempunyai kelompok teori media. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi